Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-haditsus tsalits asyar. Adapun hadis yang ke-13, an Abdullah bin Amr bin al-As, yaitu diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu, dikatakan, li sahibil Qur'an, kepada orang yang punya Al-Quran, beni andi ero mana, maksudnya yang sahibul Quran, orang yang membaca Al-Quran, yang terus membaca Al-Quran. Apa lafaz iqra wartaqih warattil? Kapan dikatakan seperti ini? Ai fil jannah, orang ahlul Quran masuk surga. Iqra, bacalah. Nih surga ku laku paman maca bani Gusti Allah. Wartaqih, dan naiklah. Warattil, dan tartillah. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti yang ada kamu yaitu bertartil kamu di dunia. Ini tartil sebenarnya membaca juga, tapi di sini lebih taksis kepada bacaan yang murattal. Baca-baca marah ban tokang baca Al-Qur'an itunya engki baca pegenteng pas ongke, setiap bacaan jiban ongke, setiap huruf ban ongke. Nah, fa inna manzilaka, maka sungguhnya tempatmu, dalam sebagian riwayat itu manzilatak, pangkatmu. Jadi manzil tempat, manzilah pangkat. Inda akhir ayatin, yaitu di akhir ayat, taqra'uha, yang membaca kamu akan ayat. Rawahu Abu Daud. Artinya apa? Semakin banyak kita membaca Al-Quran dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, satu huruf itu ayo baca berapa miki, berapa kali nih itunya. Coba baca ben Gusti Allah, baca terus, baca alif lam mim. Alif lam mim 3 huruf, 3 tingkat sudah. Terus seberapa banyak huruf Al-Quran yang kita baca, sebanyak itu pangkat kita di surga. Luar biasa Al-Quran. Orang lambat ni kan sepo-sepo menangan Al-Quran. Mungkin Allah la yakun Al-Quran mahjura, dari Kanjeng Nabi dalam sebagian riwayat, jangan ditinggal Al-Quran itu. Dan kula alhamdulillah dan kula kan bersengkaan macam benari Al-Quran kasih istiqomah gula makin remisi Muhammad Ismail benari dulambar kun tapi kan maca gula terwak kelangkong khusus kasih pernah kelangkong sekalian, kelangkong sidi ajunan ampon macah lesan abdina ke Al-Quran benar menebi tak pesaneka. Jarang-jarang abdina secara harian membaca Al-Quran, tak jawaban sih nisir tak nyaman kasih lain kan cek guru bagon segini ka 32 orang itu mungkin kita sir bukanan kita sir akatia hakam iki masya Allah hakam iki bagian ke imam maksus iki kini kan bagian bersekolah bagian korda masuk kepala daerah di benare pleng datang ke WA kedua aja. Alhamdulillah. Nah, jadi inda akhir ayatin taqra'uha, ini luar biasa menggabah pangkat orang yang senang baca Al-Quran. Khususnya nih bini gue sering ngocak ke anak-anak ke santri senjata nabaan Al-Quran. Nih bini mon lah
kencang baca Al-Quran. Luar biasa nih bini. Ini bini. Awirid lepak papakun wirid pondok iya tahu saat tambahin le Joko. Itu laku maca Hizbun Nawawi, lemalam Ratib Al-Haddad, insyaallah Joko. Tambahin Hizbus Sakron Joko, insyaallah aman. Jadi yang saya tekankan itu, yang saya minta kalian pulang dari pondok itu harus baca. Cek kun baca pondok, engkau tak perlu beendina, engkau perlu na beending mulai. Setelah itu Quran terus. Ngaji jimat lah, nih bini ngaji jimat di bungko. Warawahu Tirmidzi, dan diriwayatkan akan hadis Imam Tirmidzi dengan lafaz taqra'u biha. Nah, taqra' kan di atasnya pas itu taqra'uha. Kalau dalam kitabnya Tirmidzi taqra'u biha. Warawahu Nasa'i bilafzi warqah, dengan lafaz warqah. Kalau di atas itu wartaqi. Imam Nasa'i meriwayatkan fi Sunanil Kubra, di dalam Sunan Al-Kubra, Sunan Kubra, la fi surah, bukan di dalam as-surah al-ma'rufah yang terkenal bi ahadi kutubus sittah. Jadi Imam Nasa'i itu punya dua. Sunan Kubra itu banyak, besar. Dan itu hadisnya ada yang dhaif, ada yang banyak. Tetapi perengkes pondut se ting penting sareng Imam Nasa'i berarti Sunan As-Sura. Sunan As-Sura ini yang masuk jajaran kutubus sittah, bukan Sunan Kubra. Sunan Kubra raja tayang kasar. Nasa'i kan sekali. Warawal Hakim wal Baihaqi عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد درجة الجنة عدد آي القرآن. Adapun bilangan atau adapun jumlah pangkat surga, yaitu jumlahnya atau hitungannya ayat-ayat Al-Quran. Berapa jumlahnya ayat Al-Quran? Sama muka kamus Al-Quran. Faman dakhalal jannah, maka barang siapa yang masuk man akan surga, min ahlil Quran, daripada ahli Quran, falaysa fawqahu darajah, maka tiada yaitu di atas man apa darajah. Ahlul Quran saya tak buang boleh sana baca Quran, ia paling tinggi kini surga. Soalnya pangkat surga sesuai dengan jumlahnya ayat Al-Quran. Subhanallah. Qala ad-Dani rahimahullah wa ajma'u, dan sepakat ulama ala anna adada ayil Quran, atas sungguhnya jumlahnya ayat-ayat Al-Quran, 6,000 ayat, yaitu 6.000 ayat yang disepakati. Tumakhtalafu fi ma zada, kemudian berbeda-beda mereka di dalam perkara yang lebih faqila, maka dikatakan wa mi'ata ayat, lebihnya benikun 400 dan 200 ayat, wa arba'u ayat, dan 204 maksudnya, dan 200 ayat dan 4 ayat. Waqila, dan dikatakan wa arba'a asyarata, dan 14. Waqila artinya 214. Waqila wa tis'ata asyar, artinya begini. Kata Imam Dani, yang sepakat ini adalah 6.000-nya. 6.000 berapa? Ada yang mengatakan 6.204, ada yang mengatakan 6.014, ada yang mengatakan 6.019, 19. Maksudnya begitu. Kaceknya cuma 4 ayat atau berapa ayat itu. Wakila wa khamsun wa ishruna, artinya 6.000 berapa di situ? 6.000 sakami 25. Waqila wa sittun wa thalathuna, 6.036. Ya kalau kita tahunya saja misalkan bismillah saja, ikhtilaf ulama di situ kan sudah ada ikhtilaf.
Ini ayat Al-Quran, ada yang mengatakan bukan. Atau ketika bismillah dimasukkan semua, itu ada yang mengatakan setiap surat bismillah masuk dalam hitungan ayat, ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan tidak kecuali di Fatihah. Nah, tidak ada bismillah kecuali di surat An-Naml. Ada juga yang berpendapat begitu. Jadi ikhtilafnya di situ. Intaha, selesai ya qaulud dani. Qala Syarful Haq Abadi rahimahullah, wal muradu bi sahibil Quran, siapa yang dimaksud ini? Adapun yang dimaksud dengan sahibil Quran, di dalam hadis dikatakan yuqalu li sahibil Quran, orang yang punya Al-Quran itu nanti akan dikatakan kepadanya di surga begini-begini. Siapa yang dimaksud ini? Man, yaitu orang yulazimhu, yang menetapi man akan Al-Quran bittilawati wal amal, dengan membaca dan mengamalkan. Lah, bukan man orang yaqra'uhu, yang membaca man hu akan Quran wala ya'malu bih, dan tidak mengamalkan man bihi dengan Al-Quran. Benikun macam lolo. Tebuna Al-Abadi di sini. Amalaki Al-Quran itu. Artinya apa? Suruh sholat kita sholat, suruh zakat kita zakat, suruh puasa kita puasa. Biqadri yakni ma'alimna minal Quran, dengan kadar pengetahuan kita masing-masing daripada Al-Quran itu sendiri. Walidzalika, dan karena itu, la yanalu hadzal thawab al-'azam, tidak akan mendapatkan akan ini pahala yang paling agung, illa kecuali yang betul-betul tinggi itu man, orang hafidha, yang hafal man Al-Quran akan Al-Quran, wa atqana adaahu, dan mentahqiq. Atqana itu apa? Betul-betul benar. Adaahu akan membaca Al-Quran. Ada ini cara membaca ya. Ada cara membaca. Wa qira'atahu, dan membaca Al-Quran. Kayak kama seperti perkara yang bagi yang pantas ada lahu kepada Al-Quran. Fal qurra yatasa'aduna, maka adapun orang-orang yang membaca Al-Quran yatasa'aduna biqadriha, yaitu yatasa'adu saling apa? Saling naik ya. Mereka biqadriha, dengan kadarnya apa? Ayat. Jadi tidak sama. Ya, ada yang bacaannya lebih bagus, ada yang mengamalkan Al-Quran lebih bagus. Ini hafid, ini baca, ini menafsiri Al-Quran. Ini juga mengamalkan Al-Quran. Yatafawatun, yatasa'atun, yatafawatun. Naiknya yatafawatun. Arif sami-sami apal, sami-sami mengamalkan, sami-sami ahli tafsir, hiro maki tengkian, usul boleh. Enggak boleh. Aru usul tafsir lo apal kira. Ngamalaki. Terus aru benikun dairo. Ke taparwa, ke tapa pada alim, pada ahli usul setong aru ke tapa tak jalan, setengah terlebar luas di seluruh dunia. Manfaatnya lebih rajo, tengki boleh. Ayatasa'adu. Ahlul Qurani. Kita ingin mengenalkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu luar biasa. Maleta laikun mahjura, supaya kita tidak ditinggalkan. Qala Al-Khattabi rahimahullah, ja'a fil athar, ada di dalam athar. Apa athar ini? Athar biasa identik dengan perkataan para sahabat atau tabi'in. Ada du'a'il Quran ala qadri durajil jannah. Jamaknya darajat apa? Duraj. Taksir. Duraj. Adapun bilangan, apa bilangan? Jumlah ayat-ayat Al-Quran ala qadri durajil jannah, yaitu atas kadar tingkatan-tingkatan surga. Yuqalu lil qari, dikatakan kepada al-qari. Apa lafaz? Berarti athar di sini hadis. Cuman
Al-Khattabi tidak menerangkan dengan jelas di sini. Iqra wartaqid duraj ala qadri ma kunta taqra'u min ayatil Qur'an. Bacalah, wartaqid dan naiklah, ad-duraj akan tingkatan-tingkatan ala qadri ma kunta, atas kadar perkara yang ada kamu taqra'u, yaitu membaca kamu min ayatil Qur'an, daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini motivasi supaya kepada kita semua, khususnya yang menghafal Al-Quran, kalian itu dimuliakan oleh Allah dan akan ditambah kemuliaannya oleh Allah ketika kalian itu semakin giat menghafal Al-Quran. Ini urusan akhirat ini. Faman istawfa qira'ata jami'il Qur'an, maka barang siapa yang menyempurnakan akan membaca semua Al-Quran, istawla ala aqsa durajil jannah, maka menguasai atas paling tingginya. Aqsa ini paling jauh, artinya paling tinggi. Durajil jannah apa? Tingkatan-tingkatan surga. Wa man qara'a juz'an minha kana rukyuhu min duraj ala qadri dzalik. Barang siapa yang membaca akan satu juz'u minha dari ayat Quran, karena maka ada apa naiknya yaitu minad duraj, daripada tingkatan-tingkatan ala qadri dzalik, yaitu atas kadar itu. Atas kadar itu apa? Juz'in fa yakunu muntaha thawab inda muntahal qiraah, maka ada apa tempat akhir ya, puncak as-thawab, kencerahan, yaitu di puncak qiraah. Jadi di mana kamu itu, sampai di mana bacaan kamu, di situ pangkat kamu di surga. Nikah Quran aman ki lain salat, lain puasa, lain sedekah, lain nikah kan Quran lagi. Jangan kita terpaku hanya seperti ini, baca satu hadis lalu yang lain seakan-akan tidak masuk surga. Nah, ini ditonjolkan di sini Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Nikah ki lain lagi belum. Ki pada saya rajin sedekah, pada saya rajin salat, pada rajin awirid, pada saya rajin alaqah kebagusan selain. Punya orang mukmin ini masya Allah. Orang mukmin luar biasa. Wa qala at-Tibi rahimahullah, inna tarakki yakunu daiman, sungguhnya naik yaitu ada tarakki, yaitu daiman, terus menerus. Fakama anna qira'atuhu fi halil ikhtitam istad'at al-iftitah alladhi la inqita'a lah. Fakama, maka seperti yang sesungguhnya bacaannya fi halil ikhtitam, di waktu menghatamkan Al-Quran, istad'at yaitu mengajak ya qira'ah al-iftitah akan memulai alladzi la inqita'a lahu, yang tiada putus lahu bagi man. Kadzalika hadhil qira'ah wat taraqqi fil manazil allati la tatnaha, seperti itu hadhil qira'ah, ini bacaan, wa kadzalika hadhil qira'ah wat taraqqi, dan naik fil manazil, dalam banyak-banyak pangkat, allati la tatnaha, yang tidak putus-putus ya apa namanya, al-qira'ah wat taraqqi, ya al-manazil, ad-duraj. Seperti halnya kita misalkan baca Al-Quran, ketika hatam kita memulai lagi dari awal. Seperti itu juga di surga, itu ada tulisannya, hatam Al-Quran tanggal sekian. Onja aja mulai boleh tunya jeria. Mare hatam mulai dari ada boleh, naik boleh. Subhanallah. Subhanallah. Lesoh seinaian, ada lesohan. Apa ada lesohan seinaian di surga? Coba moja, engkau gun jangan lah, pokoknya masuk surga dengan kau pas. Oh Allah, bukan potong bro. Ada lah.
Nggak sowang jaga aja. Song song. Dan beda akhwat motor ke Syekh Taifur ke Taifur. Hafizahullah. Jadi abdi mimpi anu kiai. Mimpi siapa, Bang? Mimpi anu. Terus kiai abdi tanya masuk surga. Kak di lima kiai fulan. Arwah menteri kiai fulan. Wah. Curang. Macet jauh ndak remak senter ke kasar. Ya numpak pesawat. Numpak pesawat. Wa hadhihi qira'ah lahum katasbih lil malaika. Adapun ini qiraat lahum bagi al-qurra yaitu seperti tasbih bagi malaikat. La tushghiluhum min mustaladdatihim. Tidak menyibukkan hadil qiraah hum akan qurra min mustaladdatihim dari kenyamanan mereka. Artinya apa? Orang pun tenggelam di dalam keindahan Al-Quran, maka makelesibu de remah nikah tidak pernah Al-Qurannya itu ditinggalkan. Bari beda salah satu cicitnya Syekhona Khalil Bangkalan agak berstatus beri Jember Petraki Samsul tak kita tedung tak kita tedung jawaban salah satu ngeloralu dulu biasa montak ngedasaren ke pon orang mau mencapai makrifat gini kan kerong menolong Gusti Allah aku ya dan gula oleh si bapak qila li ba'dihim aqala ba'duhum qila li ba'dihim dikatakan kepada sebagian ulama lima la tanam, kenapa kamu tidak tidur? Ada orang tak tidung, tak bisa tidung terus. Faqal, maka dia berkata adhabat naumi ajaibul Quran, membuat hilang akan tidurku. Artinya kok tak bisa, yang membuat saya tidak bisa tidur adalah ajaibul Quran, keindahan-keindahan Al-Quran. Katasbih lil malaika la tushghiluhum min mustaladdatihim bal hiya muqdamuha. Bahkan adapun ya ayat Al-Quran muqdamuha yaitu paling agungnya ya mustaladdat. Qala ba'dul ulama inna man amila bil Quran fa ka'annahu yaqra'u. Nah ini jangan menjadikan kita pas dalih sepenting mengamalkan, baca juga. Sesungguhnya orang yang mengamalkan man akan Al-Quran, mengamalkan isinya, faka'annahu yaqra'uh, maka yaitu seakan-akan man yaitu membaca man akan Al-Quran daiman selamanya. Wa illam yaqra'uh, dan walaupun tidak membaca man akan Al-Quran. Misal beda orang tak baca Al-Quran, ngajar tafsir terus tak buang dalam waktunya di banyak di mu'dhamu awqati, di dalam lebih banyak waktunya dia dihabiskan mengajar tafsir. Itu mengajarkan tafsir kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu sama nilainya dengan membaca Al-Quran. Wa man lam ya'mal bil Quran, dan barang siapa yang tidak mengamalkan man akan Al-Quran, fa ka'annahu lam yaqra'hu wa in qara'ahu da'iman, maka seakan-akan man yaitu tidak membaca man akan Al-Quran, wa in qara'ahu daiman, dan walaupun membaca man akan Al-Quran daiman selamanya. Maca Quran terus baca Quran tapi tak ngamal lagi isi Al-Quran. Kenapa? Ting bahasaan tak basah. Ting namanya mana? Surah salat tak salat. Bohong kau lah hafal Al-Quran kok. Engkau lah berteki kau di surga. La. Ma yumkin hada. Amal lagi Al-Quran. Surah baca ini setahun. Ini ngaji nikah. Surah baca atau karam, surah baca amusuhan, surah baca nikah.
Waqad qala Allah Ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, yaitu kitab yang menurunkan aku akan kitab ilaika kepadamu Muhammad mubarakun yang diberkahi liyadabbaru ayatihi supaya mentadabburi mereka akan ayat-ayat kitab, wa liyatadhakkara ulul albab dan supaya sadar siapa orang-orang yang punya hati. Fa mujarradut tilawati wal hifdi la yuktabaru iktibaran yatarattabu alaihi al-maratibul aliyatu fil jannatil aliyah. Famujarradut tilawah, maka adapun melulunya membaca, wal hifdzi dan menghafal, la yuktabaru yaitu tidak dihitung ya mujarradut tilawah wal hifdz iktibaran akan hitungan yatarattabu yang tersusun alaihi akan akan iktibar al-maratibul aliyah, itu apa pangkat-pangkat yang tinggi fil jannah al-aliyah, di surga yang tinggi. Maksudnya pangkat setinggi pun apal tapi tak nama lagi, ini tidak termasuk pangkat yang sangat tinggi itu. Terus dia pas tahu le pangkat oleh keng tak kira pada ban si ulama si apal salah apal baca terus, setelah itu dia menafsiri, setelah itu kitabnya dibaca orang dapat, tapi tetap dapat kita sebentar dapat kendimah. Oh, tingkatan hanya membaca saja wa bulau tak apa, sebentar bisa ada musabaqah tersendiri. Tingkatan yang membaca dan hafal sudah jangan sekoni wah bisa bah. Tingkatan yang membaca, yang menghafal dan mengerti tafsirnya sudah jangan boleh. Yang begini sudah aja sebentar sami-sami yang suarga. Tapi yang jelas ada masing-masing musabaqah di situ. Musabaqah artinya atuan, bukan atuan dalam arti beramal di situ. Cung kita gian pangkat pasti. Maka sebelumnya diterangkan oleh Nabi SAW bahwa la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa harfun minal Qur'an hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Intaha fi aunil ma'bud bit tasarruf. Qala Ibn al-Arabi rahimahullah, ini Malikiyah, fihi tanbihun ala miqdaril Qur'an, yaitu dalam hadis adapun peringatan ala miqdaril Qur'an wa ta'rif ala miqdaril Qur'an, atas miqdar ini yang dimaksud pangkatnya Al-Qur'an, wa ta'rifun dan pengenalan bi qadri thawabihi akan kadar thawabnya Al-Quran. Wadhalika adapun itu hadis tahdidun atau tambih. Tahdidun yaitu tahdid itu motivasi. Wahathun sama maknanya. Alal istighfar atas menyibukkan diri dengan Al-Quran. Wa fi Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'ul Qur'an yaumil qiyamah, datang apa Al-Quran di hari kiamat, fayaqulu maka berkata Al-Quran, ya Rabbi oh Tuhan, hallihi, ini maknanya hallihi hiasilah akan dia, fayulbasu tajal karamah, maka di apa ya mana biasa dulu mau nahar kajian nggak kira dulu baca baca apanya mana coba di kasih tahu bener mendak biasa dulu baca syarah. Fayul basu tajal karamah, maka dipakaikan yaman akan mahkota kemuliaan. Tumayakul, kemudian berkata Al-Quran, ya Rabb zidhu, tambahkan akan dia, akan qari. Fayul basu hullatal karamah, maka dipakaikan man akan apa namanya di sini. Kalau tadi taj ini perhiasan kemuliaan. Tumayakul ya Rabb warda anhu, oh Tuhan ridailah anhu dari qari,
wa yuqal lahu, maka dikatakan kepada qari, iqra warqah, bacalah dan naiklah, utuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan ditambahkan dengan tiap-tiap ayat hasanatun dan ditambahkan ya darajah dengan tiap-tiap ayat akan satu kebaikan. Satu ayat satu kebaikan. Dalam riwayat lain satu huruf satu kebaikan. Ja'a an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, oh Rasulullah, ausini, wasiati akan aku. Qala, berkata Rasul, alaika bi taqwallah, alaika tetaplah akan dengan takwa kepada Allah. Fa innaha, maka sungguhnya takwa ra'sul amri kulli, yaitu modal perkara semuanya amal. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, zidni, tambahkan kepadaku. Qala, berkata Nabi, alaika bi tilawatil Qur'an, tetaplah kamu akan baca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis sama', maka sungguhnya Al-Quran yaitu cahaya bagimu di bumi, wa dukhrun, dan simpanan laka bagimu fis sama', di langit. Qala Nawawi rahimahullahu taala fil adhkar, di dalam kitab Al-Adhkar, Al-Mukhtar, adapun qaul yang dipilih, anna dzalika, yaitu sungguhnya itu, yakhtalifu, apa itu anna dzalika, yaitu sungguhnya itu ad-duraj atau maratib atau manazil atau apa namanya manaqib, yakhtalifu, yaitu berbeda-beda, dzalik bi ikhtilafil ashkhas, lah ini dia, dengan perbedaannya banyak-banyak orang. Faman kana yudhiru lahu bidaqiqil fikri yudhiru bidaqiqil fikri lataifah wa ma'arifah. La anna dzalika, adapun itu qiraahnya bukan duranya. Al-Mukhtar, adapun kan ini anjurannya supaya kita memperbanyak baca Al-Quran. Ini Imam Nawawi memberi mizaniyah, keseimbangan. Al-Mukhtar, adapun qaul yang mukhtar, anna dzalika, yaitu sesungguhnya itu qiraah, yakhtalifu, yaitu berbeda-beda, dzalik bi ikhtilafil ashkhas. Faman kana yadhharu lahu, maka barang siapa yang ada, man yadhharu, yaitu tampak, lahu bagi man, bidaqiqil fikri, dengan detailnya pemahaman, apa yang tampak, lataifu wa ma'arifu, apa lataifnya Al-Quran dan ma'rifat Al-Quran, falyaqtasir ala qadri, maka hendaknya meringkas, man ala qadrin, atas kadar, yahsul lahu ma'hu, yang hasil bagi man ma'hu, beserta apa di sini kadar qadr ini, kamalu fahmi ma yaqra'u, apa sempurnanya memahami perkara yang membaca man. Apa yang dimaksud di sini? Cara bacaan di sini. Orang nikah membaca baca Quran, qaul Mukhtar dari Imam Nawawi, baca misalkan gula baca Quran. Gula mun baca Quran, nikah setiap kalimat nikah gula si oneng tibi. Misalkan setiap orang kan tidak sama. Misal contoh gula baca Quran sambil mentadabburi Al-Qur'annya, kadang sejam gula kun oleh selambar, maka itu tetapi seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran seperti itu, muncul lataif wal ma'arif, makna-makna Al-Quran seperti itu. Maka sebagian sahabat dimin membaca Al-Quran itu satu malam kadang hanya 5 ayat, dan tidak berhenti itu. Itu biasa dinamakan ashabul adwaq, membaca Al-Quran dengan rasa. Satu malam itu kadang-kadang sambil menangis, tampak makna-maknanya. Apalagi ulama. Wa kadzalika man kana mas'ulan bi nashril ilmi, dan yaitu seperti itu adapun orang yang ada man, yaitu sibuk dengan menyebarkan ilmu. Kiai umpama, kiai dituntut untuk morok kiai
banyak santren berapa 100. Siapa sih morok? Enten kiain sibuk baca Al-Quran. Loh santren? Iya pas pangaji bang sih bang. Lah, nah mungkin begitu. Kalau kiai dipasrahi orang, ya buruk santren. Tahu sama baca Quran? Baca Quran nanti ladang ketibi tak morok baca. Tapi dengan kadar itu, karena menyebarkan ilmu juga bagian daripada i'la kalimatillah, meluhurkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Atau faslil hukumat, orang yang sibuk faslil hukumat, apa namanya ini faslil hukumat, pekerjaan pemerintah. Jadi dia misalkan jadi pegawai negeri. Ketika dia duduk di bangku pegawai negeri, ketika duduk di situ, apa tugas dia? Kelebun umpamanya. Masuk kantor misalkan dari kol sanga sampai kol 12. Di kantor itu tidak usah sibuk Al-Quran, tapi di kantor sibuk mendata masyarakat. Dari rumah masyarakat sedisa, mari pencarian, sedisa dari rumah, mari jalan, mari tepak, sedisa selokan, mari tepak. Itu tugasnya. Benih masuk ke kantor kelebun baca Quran, tin mulai tehdu. Nah, ini agama. Bahkan Sayyidi Syekh Omar Jilani sering mengingatkan, awas kalian yang menjadi dokter, kalian menjadi dokter yang duduk di rumah sakit, apabila datang waktu sholat, adzan dikumandangkan, sedangkan pasien masuk, urusi pasien kalian. Jangan kalian berdari, saya imam di masjid rumah sakit, persilakan yang lain menjadi imam, persilakan selain berjamaah. Ini jiwa harus diselamatkan. Apa yang mari jadi ini agama. Benih ngelak sejenis tibi kelebun camat ada. Ketika masuk kantor, maka jangan di kantor itu kamu sibuk Al-Quran. Al-Quran pun kondeki. Apa tugas kamu di kantor itu? Tugas kamu di kantor data masyarakat, data nikah negara, data nikah. Mulai Al-Quran bukan. Jadi ini ndak masuk kantor mentang kelebun dia lekar warok alim apa? Itu masuk kantor pasti sibuk Al-Quran. Jadi pas ada urusan sabut. Ya ambu di kelebun. Tina baca Quran ini pengguna karena kewajibannya masih dina. Nah, ini yang dimaksud faslil hukumat. Bahkan Habib Umar Jilani ada bu sedikit. Kalian yang bekerja di kantor, ketika dari kantor itu diberi musamahah, ketika dikumandangkan, bukan dokter ini, kalau dokter yang tadi pekerjaan hotel dan lain sebagainya. Ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup kantor, tutup laptop, matikan komputer, turun ke masjid. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, wirid sebentar, harus naik ke kantornya lagi, kerja lagi. Ketika waktu kerja itu masih ada. Jangan kalian berdalih karena wirid banyak baca Al-Quran sehingga pekerjaan kalian itu lalai. Sedangkan waktu kerja kamu ditulis di dalam transaksi dari jam sekian ke jam sekian. Kamu lalai dalam pekerjaan kamu karena sibuk dengan zikir, nanti digaji, gaji kamu haram. Nah ini. Tapi nyaman mensedekah, tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang. Ketika kita sedang nikah mon orang-orang kota saya nggak nikah mon gulu bersama orang kisah saya nggak mentepan alandu landu ini kebebas bila baik tidak saya gaji bahan paling marti ke rakyatnya ke petani ini kata tidak betul sambian petani ngantor mulai dari subuh sampai maghrib tidak ada ngalang-lang. Nah, yang dimaksud ini adalah orang-orang yang punya tugas dan digaji oleh orang lain. Menteri bank dan lain semacamnya.
Au ghairi dzalik min muhimmatid din, dari urusan-urusan pentingnya agama, wal masalihil ammah, dan masalah-masalah umum. Falyaqtasir, maka hendaknya meringkas, man ala qadrin, atas kadar, la yahsulu bisababihi ikhlal, yang tidak terjadi dengan sebab kadar, ikhlalun, apa, merusak tatanan, bima, dengan perkara, wa yang adapun ma marsadul lahu, yaitu kebiasaan lahu, bagi kebiasaan. Marsad ini kebiasaan atau pekerjaan yang semestinya dikerjakan, lahu, bagi man, wala fawat kamalihi, dan tidak hilang kesempurnaannya ya ma. Wa illam yakun min haula, ini kalau jadi misalkan sekarang jadi ustadz PNS, jadi guru PNS, atau jadi pegawai-pegawai selain segaji bareng lain, maka ketika di situ masih dalam kewajiban, maka tak usahlah baca Quran. Tapi ketika masuk kantor pada derek lakon, ya buka Quran atara menjadi. Ini kalau pegawai-pegawai negeri atau pegawai-pegawai kantoran yang digaji oleh pihak-pihak terkait. Wa illam yakun min haula'il mazkurin, paling tani misalkan ini. Dan jika tak ada man, yaitu dari bagian dari orang-orang yang disebut, falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujun ila haddil malal, maka hendaknya memperbanyak man, ma akan perkara, amkanahu, yang mungkin ma akan man, min ghairi khurujin ila malal, dari tanpa keluar, ila haddil malal, akan batas jemu. Tak jadi pegawai, tak jadi namanya aman kantoran, tak andi tugas, ya pakelon ini Al-Quran apa? Sepenting tidak sampai ke haddil malal, artinya baca Al-Quran satu ujuan 10 juz, mari kini ke bahte dong keluar itu malam, la ada mai juz maisir benih mai juz tak, jangan sepenting istiqomah. Awil hadramah fil qiraah, atau hadramah fil qiraah, banyak macam, tapi jangan sampai keluar dari jemu ke jemu. Awil hadramah, napa hadramah? Aruje benyan baca Quran ken kun tak paham je macam no awang korwang nega hadramah. Jadi kita harus baca Al-Quran itu awang korwang jangkol aja cepat kok. Lah. Nanti kamu tidak merasakan indahnya Al-Quran dan lezatnya Al-Quran. Al-Quran itu zat. Nabi SAW mengatakan Al-Quran ma'dubatur rahman, ma'dubatullah, hidangan Allah. Hidangan itu lezat. Al-Quran lebih lezat daripada hidangan, semua hidangan. Kamu membaca Al-Quran itu yang indah. Kalau baca salawat Amolot bin Syekh Ali Ahmad Jabir hafizahullah ta'ala, gula tibi kadang membaca salawat kan teroho soal ngirat, membayangkan kanjeng Nabi, membayangkan dosa Malaysia para Gusti Allah. Mon salawat ban syali ketika qiyam gula teman itu tegur, gula tibi saya tegur Abdul Wasi ban mon salawat apa kena qiyam jadi bunga siapa takok, tampakkan kegembiraan kita ini ke nahtafil bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tampakkan kegembiraan ketika kita baca salawat. Kita tampakkan Nabi di depan kita. Makipah nangis sebenarnya tapi pebunga. Cuk patako. Baca salawat cuk patako. Pebunga. Nanti guna kadang sibuk ya. Dia ada mesin nyetel kok. Setel disebut melarang. Si Ali pun mana biasa lawan apa boleh kiam bunga, ya Allah. Oh ingki mana biasa ingki Sayyidina Husain bani Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ingki radhiyallahu ta'ala ingki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan ni punya rajin sampai entar ka nangker pabinin benore, entar ke beregung perhajiin benore, entar kudu kapinga atore
Engkimon ngarah atau sandra. Jadi Sidina Hasan sampai Sidina Ali ada bu. Saya nggak cek pebinin meloloh Hasan jadi. Cek pebinin meloloh. Hasan jadi binian meloloh deki. Napa jangan orang demi Allah pebinin. Bermasyarakat. Engkimon lebih empat lebih telok ya betul. Tak napa Sidina Husain, pokon kepolong ajunan Sidina Hasan, kepolong ajunan sekalian 2 kali telak anak gula. Terong ngambri barokah. Sidina Hasan ni kak sepora dari pada eran ke atas mirip kanjeng Nabi. Sidina Husain daripada eran ke bawah mirip kanjeng Nabi, tengah. Gontong Sidina Hasan. Abunya kan Al Hasani, Sayyid Muhammad. Munshi Abdul Qadir Jilani kasa Al-Hasani bin Husaini dari 2 jihad sebenarnya. Amma Abdullah ibnu Amrin, maka adapun Abdullah bin Amr rawi ini kawan menakib santai. Maka yaitu ada Abdullah min ulama as-sahabah, yaitu sebagian daripada ulama as-sahabah as-sighar. Wa kana asghar min abihi, coba diteliti. Dan ada Abdullah yaitu lebih kecil, lebih muda min abihi dari bapaknya bisnatai asyrata sanah dengan 12 tahun. Coba bayangkan dari mana? Berarti Abanah Amr bin As akabin umur 11. Engki umur 11. Ilyas ini kapan kadaluarsa. Kadaluarsa. Berapa ekor macam? 4 ekor segami. Umur 11. Amun potran ni kan lebih muda ban aban pun 12. Berarti si akabin abanak umur 11. Kan ngandung ni kesenam. Kan gitu. Berarti Sayyidina Amr bin As menurut riwayat mereka si akabin umur 11. Langsung disubur di umur 11 mereka. Tepan masyaallah tabarakallah radhiyallahu taala. Gula toles karena indah nikah, ibaratnya kayak indah toles bukan gula. Beda khilaf mungkin, tak toles kayak apa bukan gula. Mun khilaf kayak toles tak indah je ibaratnya gula. Wakilah umur sekian, tak unik, toles unik bukan gula. Jadi gaya nih gaya. Mun kafil gula Mekah umur 14. Amir Saleh rahimahullah taala nikah si akabin umur 14. Jangan misalnya engkau si akabin tepat negara sih. Negara apa? Negara hemar kok. Saya berapa? Jangan kau berlala. Ang paman kau cak ben pebini ini ben pan. Soleh mangkat tegeran kok. Negara hemar. Mongko sehari ban apa? Soleh. Bapa, boleh. Ayah kian kok, boleh. Pancar punya. Boleh. Bedah apa pak? Apakah abina? Engkau tak bini apa? Ban montanda bini yang sedih beni tangan nak untur. Yo mulai kau sih. Apa biniin? Apa bini? Abini boleh. Abini boleh. 15 putra. Dari si pertama putra Nabi Saleh nikah sangat, si nomor 2 nikah nomor 6. Abid entah banyak jelas umur sekian 2 antara nyopo. Alhamdulillah si Anzil toronnya kau beri ajan korban. Beri apa mi? Kau beri parno. Ya cek ke Hilton gula, ayo ngopi ke Hilton. Ayo. Atau mau mak sendu apa lah benda tokar ya. Rajin 2. Guna yang rajin kopi. Jadi dapat ke Hilton lah. Kau abi ini ya. Abi ini ya siapa? Yang nyari aki kok Jawa. Aduh. Iya. Apa las naban ban bini 2. Sepos puan kuah. Aro tandai ke bolong, todus cak. Tinggi ke bolong abang kok, mantak todus. Kompoi lebihnya. Tandai ke bolong je. Nomor 2, bini ban kan retin jebok gula. Kencing manis. Apa bit?
Iya mon kayak laki semua orang tak bisa bini kan pun nerema bantaw apa panen ada bidan kayak laki bini dia bantah tahu apa aja. Oh iya terus dalam ingko bini sih akhirnya nyari aki koreng coba enggak kok tak nyari si anu nyari aki nomor 32 tak apa kok tak nomor sekat dua di tara apa cara guna iya mayu kor pada nyari deh nyari mau nyari ya iya pada nyari aku gula nyari ke Masjidil Haram atau aku ya Allah pada muakiti bi Gusti pada muakiti bi ya Allah cek pada muaki dari abdi Gusti tak teroro sa kementerian tak teroro sa kementerian mau kana tahu aku le tak buang atau mereka tahu manu nangis aku pada muaki timbi Gusti pada muaki oleh seminggu karena nelpon luas tuh area tanya area iya mi ini mau buat kok turun tuh jauh dharma mi dharma iya kok kita nemu kok nemu lah nggak saya cebur gudai kantor kayak bun-bunan dari Perak guna jadi maminya ya Robil ini ke samping ke Badar 200 kilo dari Mekah maju iya bukan pasti tahu kok orang jadi kok mantar ke Robil apa baru ke cerita ajri potran Syekh Soleh siapa? Syekh Soleh dia Syekhul Quran tepat ke Quran bagian tadi Syekhul Quran kancana guru mbak si Ismail Allah si Soleh Arkani iya saya kancan si Jabir kancan si mak tahu lejri baru kita tahu kok Muhammad si nyari ya tangan lekro si nyari maka paham berdiri siapa nyaman Hanan Masya Allah Hanan hafidhau apal Quran jadi sih Allah apal Quran kapi apal Quran berarti iya kakan ben tahu ucap tahu gue ya ini paling dia dari kimat bila pas ya paling kurang kabinnya Allah jawab tak bekalan ada bekalan langsung akan rekod tua itu umur kedua umur berapa Hanan gitu umur 7 ekor lagi nama teh tabraan innalillahi iya mayu mangkat hari Jumat karena kau ini kejompok bentau sahal kau ini berkok bon nyambi surban surban ndak remau iya macamnya surban marah bon terocak penjel kok iya nyambi surban depak kasak ban tawar apa nyambi surban suruh nyambi surban berkok enggak ban si makabin iki jauh tangan kok ban terocak penjel kok iya terocak keng modern aja are putra sesoleh kok takut are orang molja tina kan ban tretan ban bintang telok bintang 2 berarti para jenderal para bintang 4 Mi Yusuf nih kan ketua Intel Mekah Madinah Poin jauh kok tak makan tak bisa kok anadar sih engkau mulai pas teh ben Gusti Allah akabin senomor telok kau tuban si makabin beda hukuman datang kapi kodinah datang kapi dari mahkamah datang kapi tak tahu kata ngalek kan kapi tangalek bintang telok bintang 2 rotara apa jawabannya si makabin ya Allah bener pak ternyata mak putra si Soleongku Syekh Yunus para rekan si makabin kikulit tangga kusur pan pengetahuan biasa hari gini kak Syekh Yunus ada buku bunda kedua sih ini Syekh Muhammad datang kemarin panas udah kepis betul Masya Allah jangan boleh contoh Masya Allah tapi mau hati gila ya Insya Allah datang kemarin mengebut dari Mekah Insya Allah yang yahbur keluar kula ngono misalnya mi apa kok paten kok setia paten bener masih engkau paten
engkau tak makabin baca. Tang guru dari tengah setia. Bagi kata guru. Si Muhammad Ismail. Siapa? Si Muhammad Ismail. Jadi bantah kau makabin kok gara-gara si Muhammad Ismail dia. Ma boleh si Muhammad Ismail. Makin pahit kau datang ke tubuh si makabin. Pahit ni kan Raja Saudi kan. Bukan kau tu makabin tinang kau si Mahathir kasih. Aduh berat. Masa orang Arab. Aduh derem. Mari awirin dulu. Mantar lambat saya jalan. Abi dia telepon baca Yunus. Tayyib. Aduh datang kan. Tayyib. Mana si Yunus? Maka si Yunus padamu Abdul Wasi abda. Kenapa si Yunus? Si Muhammad tak kira Rabu. Antara dekik dan langsung kan. Mandi ke tasik. Kingki lem Jumat kan. Kingki mau lain. Boleh. Gigul is mimpin mereka nikah khutbah pun guna mereka khutbah semakabin wali na TV kita apa sepenting ban saya ngatur gitu jangan gigi makabin TV marah Yunus dan nak mami sana makabin mereka khutbahin ni anu kan ki mun kasak kan kudu ke mahkamah ataupun apanya mana sendi anu kemutin mun kasak oleh orang umum makabin. Jadi sanosa Syekh kan Yunus semakabin dan tak biasa. Dia mesti cara makabin. Ki ngocak sini kabin. Oh iya. Ki ala Syafi'iyah angkah tu ka kuliah Syafi'iyah. Angkah tu ka wa zawwajtuka ukhti Hanan binti Syekh Saleh Al-Arkani bimahrin 25,000 riyal wa berapa 50 graman min dahab. Jadi mas kabin segami ibu ban sekian gram. Mun segami ibu ki 100 juta pun para 100 juta. Sekoni mun ngremo. Sekoni. Mak larang mas kabin injo tak larang sih. Coba terang sesoleh wah. Aduh tak enggak tak lah coba terang sesoleh. Pakistan entan Belusi ini gabungan Pakistan Burma Pakistan. Jadi Pakistan umumnya Burmawi. Kocak Belusi. Oke. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr bin As lebih ngodah tembang abanah 12 tahun. Berarti abanah akabin umur 11. Masya Allah. Oh tu badai matura dengan nak nikah. Wa kana islamuhu qabla abi. Dan ada apa Islamnya Abdullah yaitu sebelum bapaknya. Wa istami'u nasabuhu dan berkumpul apa nasabnya Abdullah ma'ana sabin Nabi beserta nasabnya Nabi SAW di dalam Ka'ab bin Lu'ay. Li'annahu karena subuhnya Abdullah panika Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hashim bin Su'aid bin Saham bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Fahuwa min Bani Saham. Walidhalika yuqalu lahu dan karena itu dikatakan kepada Abdullah apa Al-Qurashi As-Sahami. Kana ismu Al-As. Ada apa namanya Abdullah yaitu As. Beraban pabadaban nyamana membadah Amr bin As. Jadi Sayyidina Amr andi putra nyamen As juga. Faghayyarahu Nabi. Maka mengubah akan Abdullah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan As siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Abdullah. Wa ummuhu adapun ibunya Abdullah yaitu Ritah. Boleh senoles nikah akila. Jadi Rita Sugiarto Rito pun jadi. Aku tu panulis ni kagula-gula ke TV. Angun jangan lagi Indonesia ya. Rita. Angkun pola Rito. Puh. Hebat dia pan Rita juga. Astagfirullahaladzim. Beda nonton beda asar. Bintu Munabbih bin Hajjaj As-Sahami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim. Berkata siapa Nabi SAW fihim di dalam mereka. Mereka siapa? Keluarga mereka ini. Ni'mar rajul Abdullah wa Abu Abdillah wa Ummu Abdillah. Oh, mak mana?
Ni'mar rajul, sebaik-baiknya laki-laki panika Abdullah bin bapan Abdullah kengkun pas pasuk aki wa ummu Abdullah. Artian saya kocak laki-laki di sini bermakna mungkin keluarga. Sebaik-baiknya keluarga ini yakni orang yang telok aja dia. Kenapa? Karena memang jarang-jarang, tidak semuanya sahabat itu yang suami, istri, anak semua Islam, bahkan pejuang utama, bahkan ulama. Nah ini dia. Karena tiwalan ahmar, ada Abdullah yaitu tinggi, jangan tulis panjang. Ahmarah yaitu kemerah-merahan, adhim as-saqain, besar napa saqain gue bani kan? Betis, kedua betisnya. Abyadar ras, putih kepalanya, wal lihyah. Enggak areng bule. Orang enggak areng bule. Jenggun pote, rambutnya pote. Wa amiya fi akhir umri, dan buta Abdullah di akhir umurnya. Wa fi sahihain, dan disebut dalam Bukhari Muslim apa kisahnya Abdullah bin Amr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahyihi, di dalam melarangnya Nabi an muwadhabati qiyamil lail, dari menetapi atau terus menerus qiyamul lail wa siyamin nahar, dan memuasai siang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu muliki mudanah tak ambu segala apa sah, tak ambu menabi malam tak teman asaren. Selain baik mengkaji Nabi itu kan ini. Engkau orang paling takwa nak buat. Ada selebih takwa Gusti Allah te engkau mon malam ki asaren. Iya jaga. Asolat asaren jaga. Engkau mon siang apa sah, kadang tak pasang kok. Selain si Ramadan maksudnya. Banria cek bilebihan ngak jadi. Tapi orang abdi bisa kanjeng Nabi. Enggak. Tak pernah ngaki berkanjeng Nabi. Lama. Apa mungkin kini kan ngestarin sedan kanjeng Nabi ngulang oleh beliau itu. Mungkin napanya mana? Wa amarahu bi siyami yaumin, dan menyuruh Nabi kepada Abdullah akan memuasai satu hari ba'da yaumin, sesudah satu hari. Artinya ipakon puasa kadaban puasa Nabi Daud. Bi qiraatil Quran fi kulli thalath, dan membaca Al-Quran, artinya membaca di sini bermakna menghatamkan di dalam tiap-tiap 3 hari. Wa huwa masyhur, adapun hadis yaitu masyhur. Wa fi ba'dhi turuqihi annahu lamma kabura, dan disebut di dalam sebagian turuqihi, banyak-banyak jalan, artinya kisahnya Abdullah. Apa sungguhnya Abdullah lamma kabura, yaitu sesudah tua Abdullah, karena yakul, maka ada Abdullah itu berkata Abdullah, ya laitani kuntu qabiltu rukhsata Rasulillah. Oh seandainya aku, yaitu ada aku, qabiltu yaitu menerima aku akan dispensasi atau rukhsahnya Rasulullah SAW. Apa ngerasa tin sepo? Engkau lemas saja. Cek saking engkau norok kanjeng Nabi bayi beni pahapasa pingapiaki beni pas akiyamul lail pingapiaki, mungkin engkau tak langsung buta ngariah atau lemah ngariah. Seakan-akan beliau berkata begitu. Jadi bukan suatu penyesalan, tidak. Ini suatu semangatnya yang tinggi. Saking kok norok kanjeng Nabi, mungkin ki bisa ibadah terus, ki bisa mau Quran bin nazar terus, tapi amiya fi akhir umri. Wa qala radhiyallahu an, ra'aitu fima yaran naim, melihat aku di dalam perkara yang melihat siapa orang yang tidur, artinya mimpi. Karena fi ihda yadayya asalan wa fi ukhra samnan wa ana al'aquhuma, seakan-akan di salah satu kedua tanganku asalan, yaitu di salah satu tanganku apa asal madu, wa fi ukhra samnan, dan yaitu di tangan yang lain apa samin, wa ana al'aquhuma, dan halai adapun aku al'aquhuma, begini al'aquh. Jadi kalak pas kimat pada ban anu kasak mereka DR tadi. Ya mungkin kalak samin DR langsung bisning. Kecot. Al-aqd. Fa dzakartu dzalika, maka menyebut aku akan itu ru'yah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Nabi, taqra'ul kitabain. Apa cong siap bes bencong? Dalam mimpi nah. Iki asal serang samin ka dito.
Al-akuhuma, taqra'u, akan hafal kamu atau membaca kamu al-kitabain, akan dua kitab, at-Taurah wal Quran. Hafal dua kitab nih kan. Wa kana yaqra'uhuma, dan ada Abdullah yaitu membaca keduanya akan keduanya. Yaitu membaca Abdullah akan keduanya at-Taurah wal Quran. Maksudnya membaca kan tuh pun macam lolo, hafal dan mengerti. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fihi dalam Abdullah, ma ajidu, tak menemukan aku min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara, akan yang lebih banyak hadisan, akan menceritakan hadis mini dariku. Dari Abu Hurairah, tak ada sahabat Nabi lebih banyak meriwayatkan hadis tentang gula, illa kecuali makana, perkara yang ada ma dari Abdullah bin Amr. Fa innahu, maka sesungguhnya Abdullah bin Amr, karena yaitu ada Abdullah bin Amr yaktub, yaitu menulis, bisa menulis. Soalnya engkau tak nulis je, engkau hafal menoloh jangan Abu Hurairah. Engkau kalamun ke Abdullah bin Amr bin As, riwayat hadis rupanya kalah engkau karena engkau tak nulis, kau ngapa laki arah nulis. Tapi kenyataannya Abu Hurairah jauh ya atas Abdullah bin Amr bin As, jauh. Ngarap Abdullah bin Amr bin As peringkat ke-6. Nomor setong pesernya apa? Abu Hurairah. Nomor 2 Siti Aisyah. Nomor 3 Abdullah bin Umar. Nomor 4 siapa lagi? Abdullah bin Umar kada apa? Abdullah bin Mas'ud. Nomor 5 mungkin nikah Abdullah bin Amr bin As. Siti Aisyah pada saat ada nomor 3, pada saat ada nomor 4. Peringkatnya itu. Qala al-Waqidi, mata di Syam. Wafat Abdullah bin Amr di Syam sanata 65 tahun 65. Wa huwa yauma idzin, adapun Abdullah di hari itu yaitu umur 72 tahun. Wa qila sanata 63, dan dikatakan tahun 63. Wa qila dikatakan bi annahu tuwfiya bi Makkah, wafat di Makkah. Wa qila bi Thaif, wa qila bi cek banyak gila. Wallahu a'lam. Unzur al-Isabah wal Fath al-Mubin. Lihatlah akan kitab al-Isabah wal Fath al-Mubin, dan kitab al-Mubin. Saya padu dari dua dari dua kitab ini. Al-Isabah karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani tentang riwayat-riwayat sahabat. Fath al-Mubin nikah kini kita bakarnya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sebenarnya Al-Fathul Mubin ini hanya menceritakan fi manaqibi al-khulafa'ir rasyidin, tapi dimasukkan beberapa sahabat pentolan di situ. Ternyata ada ini. Saya ambil sedikit-sedikit dari sana. Menteri Sekuritas Kusoyin kenapa Kusoyin? Nama no? 6 garis dari atas ya. Nah, Husais. Bani Kusai. Husaisin bin Ka'ab bin Lu'ay. Bani nasab kanjeng Nabi ni kan. Husais bin Ka'ab bin Lu'ay. Ketemunya dengan Nabi di Ka'ab. Sayyid Ka'ab bin Lu'ay. Sebenarnya kalau sahabat-sahabat Mekah banyak yang bertemu dengan Nabi SAW nasabnya. Nasab ke-7, nasab ke-6. Al-hadithul rabi' azara, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.